Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai asas-asas hukum. Seperti apa asas hukum dan kedudukannya sehingga sampai pada gunanya seperti apa akan kita bahas pada pertemuan pada minggu ini. Untuk itu, untuk memperlancar perkuliahan pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar dalam proses perkuliahan dapat berjalan lancar, diberikan kemudahan, dan menjadi berkah untuk kita semua. Mari kita mulai dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilahkan. Selesai. Kita lanjut ke slide berikutnya. Adapun pada kesempatan kali ini atau pada pertemuan minggu kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian asas-asas hukum, fungsi asas hukum, kekuatan berlakunya asas hukum sampai pada ruang lingkup asas hukum yang dimana ini merupakan materi dasar sehingga harus benar-benar kalian pahami sebagai mahasiswa hukum khususnya, di mana ketika besok kalian mendapatkan gelar sarjana atau mungkin sebelumnya, hal yang terpenting dalam sebuah pekerjaan kalian khususnya mungkin nanti akan membuat karya tulis ilmiah sampai pada mungkin kalian menjadi praktisi yang tidak kalah penting dan juga itu harus pasti, yaitu kalian paham mengenai asas-asas berlakunya hukum, karena itu cukup fundamental dalam membangun sebuah pemikiran dan logika hukum kalian. Maka dari itu mari kita bahas satu persatu. Mengenai pengertian asas-asas hukum, jadi ini awalan saja. Jadi manusia sebagai makhluk sosial itu pasti saling berhubungan antara satu individu dengan individu lainnya. Dalam perjalanannya, manusia membutuhkan hukum supaya terjalin suatu hubungan yang harmonis. Pada dasarnya, manusia secara alami terikat oleh kaidah seperti norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma adat sebagai aturan dalam kehidupan manusia seperti yang pernah saya jelaskan dalam materi sebelumnya. Akan tetapi, norma itu tidak cukup untuk menjamin keberlangsungan kehidupan manusia karena tidak tegasnya sanksi bagi yang melanggarnya, sehingga kesalahan itu bisa terulang lagi. Maka disusunlah suatu hukum yang mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya. Ini saya mengutip dari pendapat Sucipto Raharjo. Jadi beliau menyampaikan bahwa tujuan dalam teori ilmu hukum yang menegaskan hukum tidak dapat dilepaskan dari lingkungan zamannya. Ia sering kali kita lihat sebagai jawaban yang diberikan terhadap permasalahan hukum atau menggugat suatu pemikiran hukum yang dominan pada suatu saat. Oleh karena itu, sekalipun ia berkeinginan untuk mengutarakan suatu pemikiran secara universal, tetapi alangkah baiknya kita senantiasa waspada bahwa teori itu memiliki latar belakang pemikiran yang demikian. Sehubungan dengan keadaan yang demikian itu, sudah seharusnya kita tidak boleh melepaskan teori-teori itu dari konteks waktu permunculannya. Sebaiknya memahami latar belakang yang demikian itu. Jadi Sucipto Raharjo ini ingin menerangkan bahwa memang ketika berbicara sebuah teori hukum yang dikembangkan oleh tokoh itu harus disesuaikan dengan waktu atau konteksnya. Teori hukum itu sifatnya doktrinal. Dia muncul ketika ada sebuah fenomena permasalahan di masa-masa tertentu. Ketika masa-masa tertentu atau waktu itu terus berkembang,
teori pun harusnya senantiasa ikut berkembang, menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Begitu juga asas-asas hukum. Jadi pada hakikatnya tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Hukum berfungsi sebagai pengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial dan mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Langsung saja di sini, jadi ketika berbicara asas hukum merupakan unsur yang sangat penting dalam pembentukan peraturan hukum. Oleh karena itu, di sini akan saya sampaikan bahwa terkait dengan asas hukum ini harus sesuai dengan konteksnya. Jadi pemahaman kita tentang asas hukum itu harusnya itu disesuaikan dengan konteksnya. Asas hukum adalah aturan, dasar, dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatar belakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Itu adapun batasan pengertian asas hukum, jadi tentang batasan pengertian asas hukum ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu yang pertama menurut Bellevoet, jadi berpendapat bahwa asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Jadi di sini Bellevoet ini mau menyampaikan bahwa asas hukum itu sifatnya, kedudukannya merupakan norma dasar dan lebih sifatnya abstrak seperti itu, yang melatar belakangi dan dijabarkan oleh hukum positif. Kemudian yang berikutnya, menurut Van Scholten berpendapat bahwa asas hukum adalah kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum dan merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh dan tidak harus ada. Kemudian Van Ekema-Homes itu berpendapat asas hukum bukanlah norma-norma hukum konkret, tetapi ia adalah sebagai dasar-dasar pemikiran umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Menurut Van der Volden berpendapat asas hukum adalah tipe putusan yang digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai suatu atau digunakan sebagai pedoman berperilaku. Itu menurut beberapa pakar, sehingga dari pengertian-pengertian atau batasan-batasan yang telah disampaikan oleh para ahli dapat kita ambil kesimpulan bahwa asas hukum bukan merupakan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut. Selanjutnya kita masuk ke materi fungsi asas-asas hukum. Jadi sebagai negara hukum diartikan sebagai suatu negara yang menerapkan prinsip legalitas, yaitu segala tindakan negara melalui berdasarkan dan sesuai dengan hukum. Hukum mempunyai kedudukan tertinggi atau supremasi hukum agar supaya pelaksanaan kekuasaan negara tidak menyimpang dari undang-undang atau aturan yang berlaku. Hal itu ditegaskan oleh Kanter, SH, dan juga Siwanturi yang menyatakan bahwa hukum pidana bersumber pada hukum undang-undang. Ini hukum publik ya, itu bersumber pada undang-undang yang memang ketika berbicara hukum pidana itu tidak boleh bertentangan, dan pada prinsipnya
Hukum pidana adalah hukum yang itu merupakan nanti berhubungan negara dengan masyarakatnya. Selain itu, menurut Arif Sidarta menjelaskan bahwa fungsi dan tujuan hukum itu sebenarnya sudah terkandung dalam batasan pengertian dan atau definisinya. Kalau dikatakan hukum itu adalah perangkat kaidah dan asas-asas mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, dapat disimpulkan bahwa fungsi yang terpenting dari hukum adalah tercapainya keteraturan. Poinnya ada di situ. Dalam kehidupan manusia dalam masyarakat. Artinya, orang dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat karena ia dapat mengadakan perhitungan tentang apa yang akan terjadi atau apa yang bisa diharapkan. Selanjutnya, ini materi terakhir dalam pertemuan pada kesempatan kali ini. Jadi, meskipun setiap produk asas hukum memuat kehendak serta keputusan penguasa atau penentu kebijakan politik, tidaklah kemudian berarti kaidah asas hukum tersebut merugikan kepentingan masyarakat banyak serta menyimpang dari kaidah-kaidah hukum pada umumnya. Jadi pembentuk hukum yang praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum yang tersebut. Dengan kata lain, asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif berkenaan dengan asas hukum, di mana fungsi asas hukum dapat dilihat atas fungsi sebagaimana disampaikan oleh Ahmad Ali bahwa dalam sistem hukum, asas hukum memiliki fungsi itu menjaga ketaatan asas atau konsistensinya. Contoh dalam hukum acara perdata itu dianut asas pasif bagi hakim. Artinya hakim hanya memeriksa pokok-pokok sengketa yang oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya tentukan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya keadilan. Fungsi asas hukum juga diuraikan oleh Ahmad Ali yang membagi beberapa fungsi berikut. Yang pertama itu adalah fungsi taat asas atau konsisten. Fungsi taat asas dari hukum itu adalah bagaimana konsistensi dapat terjamin dalam sistem hukum. Contohnya, dalam hukum asas perdata dianut asas pasif bagi hakim. Hakim hanya memeriksa dan mengadili pokok persengketaan yang ditentukan oleh para pihak yang berperkara. Ada juga fungsi mengatasi konflik. Fungsi ini merupakan fungsi penting dari asas hukum. Jadi ada istilah asas lex superiori derogat legi inferiori adalah asas yang mengatur bahwa peraturan hukum yang lebih tinggi hierarkinya harus didahulukan daripada peraturan hukum yang lebih rendah. Jika suatu peraturan wali kota bertentangan, ini contoh ya, jika suatu peraturan wali kota katakanlah seperti itu bertentangan dengan peraturan gubernur, maka harus diberlakukan peraturan gubernur. Jadi yang didahulukan adalah peraturan yang lebih tinggi. Yang berikutnya adalah fungsi rekayasa sosial. Jadi mengemukakan bahwa dilihat dari fungsi rekayasa sosial atau a tool of social engineering, maka sebenarnya suatu asas hukum pun dapat difungsikan sebagai alat perekayasa sosial. Hal ini tentunya tergantung pada inisiatif dan kreativitas para pelaksana dan penentu kebijakan hukum. Sebagai contoh, untuk ini adanya asas tidak ada keharusan untuk mewakilkan, sebaliknya diganti dengan asas keharusan untuk mewakilkan sebagai salah satu bentuk rekayasa sosial di bidang asas hukum.
Oleh karena itu, dengan asas ini proses pengadilan setidaknya dapat berlangsung cepat serta juga dapat mengaktifkan lebih banyak penggunaan sarjana hukum. Ini peluang bagi sarjana hukum. Itu mengenai fungsi hukum menurut Ahmad Ali. Ini apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, teman-teman. Jadi harapannya apa yang saya sampaikan ini kita pelan-pelan saja, tidak masalah. Masih ada pertemuan selanjutnya untuk membahas mengenai materi asas-asas hukum. Untuk itu harapannya kalian juga tetap mencoba berusaha secara mandiri untuk mengetahui asas-asas hukum secara mendalam, karena ini cukup penting dan fundamental bagi kalian calon-calon sarjana hukum dan juga praktisi-praktisi hukum. Ketika kalian besok terjun ke dunia kerja, khususnya menjadi praktisi hukum dan menerapkan ilmu hukum, kalian tidak akan terlepas dari tuntutan untuk memahami sebuah asas hukum, karena asas hukum itu merupakan petunjuk bagi sebuah hukum konkret atau hukum positif yang berlaku. Itu muaranya ke situ. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Silahkan apabila masih ada yang perlu diklarifikasi, sampaikan melalui forum diskusi yang telah disediakan. Harapannya kita bisa membangun komunikasi yang lebih baik walau dalam keadaan daring. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.